Selamat malam. Ini masih dua orang ya. Em, ini udah jam 9 lebih 10 menit. Kita mulai aja dulu ya. Jadi nanti teman-teman yang baru datang biar nanti bisa langsung bergabung dengan kita untuk membahas dan untuk melakukan latihan dan juga pembahasan soal ya. Malam hari ini kita akan latihan soal PKN dan setelah kita nanti bersama-sama mencoba menjawab, nanti kita juga akan bahas soal yang sudah kita sampaikan dulu. Ini langsung aja untuk soal 1 sampai 5 seperti biasanya silakan dikerjakan dulu dalam waktu 5 sampai 10 menit. Jadi nanti kalau 5 menit sudah selesai, kita akan lanjut bahas. Kalau misalnya memang belum selesai, kita akan tambah menjadi 10 menit ya. Ini untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah selesai akan kita bahas bersama-sama.
Oke, jawaban dari Mbak Sriani ada nomor 1 C, nomor 2 A, nomor 3 ya. Ya. Oh, gitu. Bentar ya, Mbak ya. Coba saya cari linknya dulu. Oke. Oh, sudah. Oke, oke, oke. Nah, ini Mbak Sri udah jawab sih, udah jawab. Ya, tapi masih belum kita cek lagi. Makanya belum kita bahas. Dikerjakan dulu. Ya, gimana? Udah Mbak Suparmi sama Mbak Siti? Kita bahas ya, langsung aja. Udah, kita bahas dulu ya. Nomor 1, hakikat dari bela negara adalah apakah A. Sikap taat dan patuh terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. B. Menolak semua bentuk intervensi asing. C. Sikap cinta terhadap tanah air. Dan D. Membangga-banggakan suku sendiri. Di sini Mbak Sriani sudah menjawab C. Apakah teman-teman yang lain ada jawaban yang beda dengan Mbak Sriani? Mbak Suparmi juga C. Yang lain? Langsung kita bahas ya. Jadi sebenarnya hakikat dari bela negara sendiri adalah merupakan sikap taat dan juga patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Memang secara uh, apa ya? Secara uh, sederhananya memang merupakan sikap cinta terhadap tanah air. Tapi pada hakikatnya dia merupakan kepatuhan kita dan ketaatan kita atas undang-undang yang telah dibuat oleh negara atau oleh pemerintah yang berwenang di negara tersebut, sehingga gimana kita mematuhi segala peraturan yang ada, gimana kita menaati segala undang-undang yang ada, itu merupakan sikap dari bela negara seperti itu, sehingga jawabannya itu A. Ini A ya.
Selanjutnya nomor 2, bela negara diperlukan karena adanya A. Ancaman terhadap negara, B. Proses globalisasi yang melintasi batas-batas negara, C. Pemanasan global, dan D. Praktek KKN yang merajalela. Mbak Sriani menjawab A. Apa ada jawaban yang lain yang beda? Nggak ada ya. Jadi ya benar bahwa bela negara ini kita sangat memerlukan adanya bela negara karena memang untuk menghindari ancaman dari negara lain terhadap negara kita. Jadi ancaman itu nggak hanya uh, ya karena memang bela negara ya Mbak ya. Jadi ketika kita berusaha membela negara secara hakikatnya kita itu berusaha mentaati dan juga mematuhi peraturan yang ada kan. Jadi uh, kita nggak cuman kasarnya nggak cuman kita dibilang oh cinta tanah air, kamu cinta nggak sama tanah air? Cinta. Tapi kan kalau misalnya sikap cinta tanah air itu lebih ke kita kita ber apa ya, bangga terhadap ini ya, bangga terhadap tanah air kita, kebudayaan kita. Tapi kalau bela negara kita mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Jadi ibaratnya kalau kita sudah mematuhi peraturan yang ada kan akan tercipta keamanan tersendiri kayak gitu. Nah ini ujungnya kan bela negara, kenapa sih kita perlu mematuhi peraturannya ada ya? Satu tadi, kita itu bakal terbebas dari ancaman dari negara lain terhadap negara kita, karena kita tahu ya ancaman itu nggak hanya berupa ancaman secara fisik ya, tapi juga ancaman secara teknologi juga, seperti itu. Jadi gimana caranya biar negara kita itu tetap aman kayak gitu, nggak mudah terombang ambing, nggak mudah diadu domba juga. Nah, kalau misalnya kita nggak mematuhi peraturan yang ada kan bakal mudah banget diadu domba juga kayak gitu ya. Selanjutnya nomor 3, unsur-unsur pokok dari berdirinya suatu negara adalah, di sini Mbak Sriani menjawab D. Ya dulu sudah pernah kita bahas ya bahwa memang unsur pokok dari bisa berdirinya suatu negara itu yang pertama ada rakyat ya, kemudian juga ada wilayah, dan juga ada pengakuan kedaulatan dari negara lain. Sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya kenapa nggak kemerdekaan, kenapa kok pengakuan kedaulatan, bedanya apa? Nah saya uh, ya ya kenapa nggak kemerdekaan? Apakah kalau misalnya apa negara itu harus merdeka? Karena jadi gini, uh, ada yang ceritanya negara memang itu negara kan ada yang dulunya emang bekas dijajah, ada juga yang memang dari awal itu dia nggak ada penjajah. Jadi kadang ya istilahnya gini, kayak negara yang sedang sedang berkonflik. Nah ini secara secara kasat mata kan mereka sebenarnya sedang dijajah, jadi mereka belum sepenuhnya merdeka karena mereka masih berada di bawah bayang-bayang negara yang apa berperang dengan mereka kan. Nah, tetapi karena memang ada pengakuan kedaulatan dari negara lain, artinya negara ini tuh diakui bahwa oh negara ini tuh ada. Makanya unsur pokok dari berdirinya negara itu lebih ke rakyat, wilayah, dan juga pengakuan kedaulatan. Seperti itu ya. Selanjutnya nomor 4, sikap patriotisme peserta didik dapat diwujudkan dengan LKA menjaga nama baik sekolah, B. Ikut tawuran untuk menjaga solidaritas, C. Menghukum teman yang melanggar tata tertib sekolah dan janji pelajar, serta D. Patuh terhadap nasihat teman. Di sini Mbak Sriani menjawab A. Ada jawabannya lain? Nggak ada ya. Di sini yang perlu digarisbawahi adalah patriotisme peserta didik. Artinya ini patriotisme kita sebagai seorang siswa ya. Ini memang uh, bisa dibilang bahwa sikap patriotisme ini adalah menjaga nama baik sekolah. Artinya apa? Ini seperti kita sikap pembelaan kita terhadap sekolah kita menjaga nama baik sekolah kita, sikap apa ya, cinta kita terhadap alma mater kita ya, kita jaga nama baik sekolah kita, nggak terus kita ikut tawuran gitu kan, atau
nggak terus kita apa melanggar tata tertib sekolah seperti itu. Yang terakhir, nomor 5, terakhir dari slide ini maksudnya. Nomor 5 adalah pernyataan berikut ini yang merupakan bentuk bela negara secara non-fisik adalah: A. Turun serta sebagai rakyat terlatih. B. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. C. Turut serta peralatan dasar kemiliteran. Dan D. Meningkatkan pengabdian sebagai prajurit TNI. Mbak Sriani menjawab B. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Ini ada jawabannya lain nggak kira-kira? Apa sepakat di semua? Non fisik lo ya. Aduh, bingung. Oke, sepakat ya bahwa jawabannya B. Ya, di sini sudah saya garis bawahi bahwa ada kata kunci bela negara dan juga non fisik. Artinya apa? Kalau bela negara memang kita bisa membaginya menjadi dua, apakah itu bela negara secara fisik maupun non fisik. Secara fisik misalnya ikut pelatihan kemiliteran, terus menjadi polisi, menjadi TNI, atau juga tur dalam ini ya, rakyat terlatih itu maksudnya kalau misalnya di sini tuh kayak wajib militer kayak gitu. Kalau di Taiwan ini adalah salah satu bentuk bela negara secara non fisik lah, secara fisik lah. Secara yang non fisik gimana? Misalnya kita patuh dan sadar terhadap hukum yang berlaku, kemudian juga kita apa ya, uh, belajar tentang pendidikan keluarga negaraan, tentang hukum-hukum kayak kayak gitu ya. Ini juga sudah merupakan salah satu bentuk bela negara kita secara non fisik. Ya, non fisik berarti bukan yang melalui apa ya, fisik ya, jadi yang sifatnya itu lebih abstrak gitu, nggak secara fisik. Ini kita ada pertanyaan nggak dari 5 soal ini? Kalau nggak ada, kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, nah ini kebanyakan. Nah, ini silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit, nanti kita akan bahas lagi. Ya, monggo.
Udah selesai? Kalau udah nanti kita akan nanya satu-satu. Iya, tadi soalnya cuman ada Mbak Sriani aja, jadinya Mbak Sriani langsung jawab. Ini kan udah ada banyak orang, ini bisa ditanyain satu-satu. Mm. Oke, nomor 6 ya, kita lanjut lagi. Nomor 6, komponen-komponen pemerintah pusat adalah, di sini ada Presiden, Menteri, dan Gubernur. B. Presiden, DPR, dan Menteri. C. Presiden dan para Menteri. D. Presiden, Ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung. Ini monggo bisa dijawab dulu sama Mbak Sudarti. Bisa Mbak Sudarti? Mbak Sudarti menjawab D, yaitu Presiden, Ketua DPR, dan Ketua Mahkamah Agung. Ada jawabannya lain? Mbak Suparmi C. Mbak Sriani juga C. Oke, C. Mbak Surnia? Mbak Surnia masih hadir atau masih ada kerjaan? Ya, kita bahas ya. Jadi di sini komponen-komponen pemerintah pusat itu adalah C ya, Presiden dan para Menteri. Kenapa nggak DPR? Karena memang DPR sendiri itu nanti akan ada DPR pusat, kemudian juga ada DPR di daerah ya, sehingga di sini yang pasti di pemerintah pusat adalah Presiden dan para Menteri. Selanjutnya nomor 7, badan eksekutif di daerah kabupaten adalah apakah A. Gubernur, B. Bupati, C. Wali kota, D. DPRD kabupaten. Ini monggo dijawab oleh Mbak Siti. Mbak Siti menjawab B, adalah jawabannya lain yang beda. Mbak Sriani juga B. Mbak Suparmi juga B. Mbak Sudarti? Mbak Sudarti B. Mbak Surnia? Mbak Surnia not responding juga ya. Jadi ya jawabannya B. Di tingkat daerah kabupaten itu namanya adalah bupati. Selanjutnya nomor 8, kalau tadi di daerah kabupaten, ini di daerah kota, apakah gubernur, wali kota, bupati, atau DPRD 2? Silakan dijawab Mbak Suparmi. Iya. Wali kota, ada jawabannya lain nggak? Semuanya sepakat wali kota ya. Oke, jadi kalau misalnya tadi di daerah kabupaten ini namanya bupati, di daerah kota jelas namanya wali kota. Nah, ini kalau tadi badan eksekutif, sekarang adalah badan legislatif di daerah kabupaten. Badan legislatif di kabupaten adalah apakah gubernur, B. wali kota, C. bupati, atau KD DPRD 2? Silakan dijawab Mbak Sriani nomor 9. Apa? D ya, DPRD 2 ya. Yang lain ada jawaban yang beda? D juga. Ya, jawabannya adalah D, DPRD 2, karena ini adalah legislatif. Mari masih ingat gak eksekutif, legislatif, yudikatif itu apa aja? Kalau eksekutif itu apa?
yang menjalankan ya. Kalau yang legislatif dia yang semacam mengevaluasi, bikin undang-undang kayak gitu ya. Kalau yang yudikatif itu biasanya uh, yang kayak ngasih apa ya, semacam Mahkamah Agung kayak kayak gitu ya, berkenaan dengan hukum ya. Nomor 10, proses pembuatan kebijakan publik diawali dengan A. Penerapan kebijakan publik, B. Isu masalah publik, C. Perumusan kebijakan publik, atau D. Evaluasi kebijakan publik. Ini Mbak Surya join live, jadi ini langsung saya bahas aja. Jadi pada awalnya untuk membuat kebijakan publik kita harus iya, iya, ini ya. Jadi pada awalnya sebelum kita membuat kebijakan publik, kita harus merumuskan dulu kebijakan publiknya itu kayak gimana. Jadi nggak moro-moro kita menerapkan atau langsung mengevaluasi, karena kita nggak tahu kan. Jadi kita harus merumuskan dulu kebijakannya itu apa. Oke, kita dari sini ada pertanyaan. Udah ngantuk-ngantuk gitu ya. Ya, kita lanjut aja. Ya, ini silahkan dikerjakan dulu selama 5 menit. Jadi kita akan bahas lagi.
Oke, kita bahas ya satu-satu, dari nomor 11 dulu. Nomor 11, globalisasi adalah proses tatanan kehidupan masyarakat yang mendunia dan dalam pelaksanaannya, apakah A. tidak dapat dibatasi oleh siapapun, B. kurang dapat dikontrol kemana arahnya, C. tidak mengenal batas wilayah, ataukah D. mengarah pada satu titik tertentu. Sini, monggo Mbak Siti, nomor 11. Tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Mbak Sriani juga A. Nanya, Mbak Suparmi, Mbak Surnia, ya, Mbak Suparmi, Mbak Surnia, Mbak Sudarti. Oke, ya. A ya. Sebenarnya globalisasi bukan berarti dia tidak dapat dibatasi oleh siapapun, tetapi kita harus ingat lagi bahwa globalisasi ini berasal dari kata global ya. Jadi global itu artinya mendunia. Jadi globalisasi itu dia tidak mengenal batas wilayah. Artinya semua dunia itu seolah-olah berada dalam satu lingkup ruang yang sama, sehingga uh, kita dengan mudah dapat mengetahui keadaan di belahan dunia yang lain tanpa mengenal adanya batas wilayah, bukan tidak dapat dibatasi oleh siapapun. Sehingga jawabannya ini adalah C. Oke. Mm-mm. Iya ya, karena global itu kan artinya mendunia ya. Global itu dia artinya, aduh susah ini ya. Apa? Mendu, iya. Nah, jadi global itu artinya mendunia. Sekarang nomor 12. Sarana yang berpengaruh pada dunia yang tanpa batas di era globalisasi saat ini adalah: apakah A. lembaga swadaya masyarakat, B. telepon dan radio, C. media elektronika dan media massa, D. pialang dan biro jasa. Jadi ini lebih ke sesuatu yang sangat berpengaruh pada dunia di era global ini. Bisa dijawab, silakan Mbak Sriani. Oh, Mbak Sriani jawab C, yang lainnya C. Hmm. Mbak Sudarti, Mbak Suparmi, Mbak Surnia. C juga ya. Ya, ya di sini kita tahu ya bahwa sesuatu yang sangat berpengaruh terutama di era global saat ini adalah media elektronika dan media massa, di mana kadang kita nggak bisa membedakan ya mana yang dia tuh beritanya benar, mana yang dia beritanya sebenarnya nggak benar. Cuman karena sangat cepatnya informasi itu tersebar terutama lewat internet ya, artinya uh, cepat banget, entah itu berita benar, entah itu berita hoax, entah itu berita yang kurang benar, kurang baik gitu, bakal sangat cepat tersebarnya, sehingga agak apa ya, tidak menutup kemungkinan kadang itu memang banyak juga sih uh, kayak masyarakat yang pada akhirnya akan dirugikan dengan terlalu cepatnya beredarnya berita-berita ini, karena yang itu tadi mungkin karena memang kurang benar atau banyak hoaxnya ya gitu. Jadi kita harus ingat sebelum kita menyebarkan suatu berita, kita juga harus ingat bahwa ada rambu-rambu yang bisa kita pakai. Apakah yang pertama adalah apakah kita harus bertanya pada diri kita sendiri ketika kita mendapat informasi, kita menanyakan pada diri sendiri, sekiranya kita menyebarkan informasi ini, apakah informasi ini bermanfaat, ya kan? Nah, jika iya, kita harus cek lagi. Nah, kalau memang bermanfaat, apakah informasi ini tuh benar? Nah, kita jangan jadi masyarakat yang bodoh amat, kita jangan jadi masyarakat yang ya sudahlah itu urusannya yang bikin berita sama urusannya yang baca, nggak, jangan kayak gitu.
Iya, jangan kayak gitu ya. Kita kan tahu bahwa globalisasi ini kan adalah proses yang mendunia ya, tidak bisa mengenal batas wilayah. Dan artinya apa? Ketika ada penyebaran berita yang kurang baik, kurang benar, tersebar itu bakal sangat susah sekali. Ketika kita akan mengklarifikasi, pertanggungjawaban kita juga nantinya juga akan jadi lebih besar kan di mata Tuhan juga, karena mau nggak mau kita juga turut serta dalam menyebarkan berita yang nggak benar kayak gitu, istilahnya mau fitnah kayak kayak gitu ya. Jadi sebelum kita menyebarkan berita, kita juga harus tahu bahwa apakah berita ini bermanfaat apa enggak. Kalau misalnya memang bermanfaat, sekiranya berita ini tuh benar apa enggak, jangan sampai kita menyebarkan berita yang salah kayak gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 13, dalam perkembangan dunia dewasa ini, alasan yang kurang tepat bangsa Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif adalah apakah A. Tidak memihak blok barat dan blok timur, B. Ingin menjadi subjek dalam hubungan luar negeri, C. Tidak ingin menjadi objek dalam percaturan dunia, D. Ingin mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini kayaknya agak-agak bulat ya kata-kata soalnya ya. Intinya gini, Indonesia menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Nah, tapi alasannya kalau yang kurang bagus itu apa sih gitu. Di sini kan ada alasan yang benar ya. Alasan yang nggak benarnya apa gitu ya. Mas Raya menjawab jawab A. Ini mungkin alasan yang kurang tepat. Artinya kita menerapkan politik bebas bebas aktif itu adalah alasan-alasan di bawah ini, kecuali kayak gitu. Kecuali alasan apa? Bingung ya? Oke, langsung kita bahas aja ya. Nomor 13 ini jawabannya adalah alasan yang kurang tepat adalah bahwa Indonesia itu tidak ingin menjadi objek dalam percaturan dunia. Artinya apa? Jadi alasan kenapa sih kita menerapkan politik bebas aktif, karena pertama kita tidak memihak blok barat dan blok timur. Ini alasan kenapa kita memilih ya. Ini adalah alasan kita berpolitik bebas aktif karena kita tidak memihak blok barat dan blok timur. Yang kedua adalah kita ingin menjadi subjek yang aktif. Ini kan kita punya peran aktif kan, peran serta dalam hubungan luar negeri. Jadi kita harus jadi subjek karena subjek itu yang biasanya yang aktif gitu kan. Kita tuh nggak pasif. Nah, yang ketiga adalah kita ingin mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu kita menerapkan kebijakan politik bebas aktif, sehingga alasan yang tidak termasuk alasan kenapa kita berpolitik bebas dan aktif adalah karena kita tidak ingin menjadi objek dalam percaturan dunia. Seharusnya kita se apa selain menjadi subjek kan pasti kita juga jadi objek dong, tapi kalau misalnya kita nggak ingin jadi objek juga kan berarti kita menarik diri dari percaturan dunia, sehingga jawaban yang paling benar itu adalah C. Oke, nomor 14 ya, dilanjutkan lagi. Ini selamat datang pada Mas Raihan dan Mbak Surya. Ini uh, kira-kira online nggak ya atau cuman ini aja ya. Kita lanjut aja deh nomor 14 ya. Bentuk kerjasama antara Indonesia dengan negara Arab Saudi merupakan bentuk kerjasama apakah A. bilateral, B. regional, C. multilateral, atau D. kawasan. Ya silakan ini dijawab Mas Raihan aja dulu yang baru datang. Silakan Mas Raihan dijawab dulu. Mas Raihan, monggo. Hmm.
bilateral. Kenapa mas alasannya? Kenapa milih bilateral? Iya, multilateral juga, kawasan atau regional juga ya. Jadi alasannya kenapa Mas Rayhan jawab A ya bilateral? Iya benar, memang bilateral. Tapi alasannya adalah karena memang ini hanya bentuk kerjasama antar dua negara, ya. Diingat antar dua negara sehingga dinamakan bilateral, cuma dua negara. Nah, kenapa nggak regional? Karena memang Indonesia dan Arab Saudi ini tidak termasuk dalam satu regional. Kalau misalnya yang regional itu misalnya kemarin ASEAN ya, satu regional, satu kawasan Asia Tenggara kayak gitu. Kalau multilateral, ya kalau multilateral itu adalah kerjasama dengan banyak negara. Jadi nggak hanya dua, nggak hanya Indonesia dengan Arab Saudi, tapi Indonesia dengan Arab Saudi dan misalnya kayak gitu. Misalnya PBB seperti itu. Ya PBB itu termasuk multilateral. Kalau yang regional ini sama dengan kawasan ya ASEAN tadi satu kawasan. Kalau bilateral tuh hanya khusus dua negara. Sehingga jawabannya adalah A. Oke, nomor 15. Kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah kebijakan yang bebas aktif. Ini tadi ya, bebas mengandung makna bebas A. Mendapatkan keuntungan, B. Bebas dari tekanan negara manapun, C. Bebas memberikan pengaruh kepada negara lain, atau KD. Bebas dipengaruhi oleh negara-negara maju. Misalkan dijawab. Ini Mbak Surya bisa jawab nggak? Mbak Suryanya sedang sibuk. Kayaknya nggak ini ya, nggak sedang online ya sebenarnya. Bisa dijawab oleh monggo Mbak Suparmi. Mm-mm. Yang lainnya ada yang beda nggak jawabannya? Berarti ya kebanyakan B ya. Iya, jadi kebijakan politik luar negeri Indonesia disebut bebas dan aktif itu mengandung arti bahwa kita bebas dari tekanan negara manapun. Karena memang kita tidak memihak ke salah satu negara. Gitu ya. Jadi jawabannya ada B. Ini sudah jelas ya. Ya, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut lagi ya. Ini saya terakhir. Monggo dikerjakan dulu dalam waktu 5 menit. Nanti kita akan bahas lagi.
Oke, sudah ya. Kita bahas lagi satu-satu. Oke, nomor 16. Ini bab terakhir ya. Jadi ini tadi kalau diperhatikan dari awal, saya ngambil 5 soal dari bab pertama, 5 soal dari bab kedua, 5 soal dari bab ketiga, dan ini 5 soal dari bab terakhir, bab keempat, yaitu prestasi diri. Nomor 16. Profesi sebagai pengacara lebih tepat dipegang oleh orang yang memiliki kecerdasan. Nah, kemarin kan kita bahas ya beberapa kecerdasan yang dimiliki orang kan beda-beda kan ya. Ini kalau sebagai pengacara, ini kira-kira lebih cocok bagi orang yang punya kecerdasan apa? Apakah A, bahasa, B, interpersonal, C, intrapersonal, ataukah D, bodily kinesthetic? Ini Hah? Yang ditanya bentar. Coba Mbak Sudarti. Mm-mm. Ada yang beda nggak dari Mbak Sudarti? Mbak Sudarti jawabnya A, interpersonal. Yang lainnya? Mbak Surya A. Oke. Mm-mm. Ya kita. Jadi dibahas dulu ya. Eh, Tadi Mbak Suparmi jawab kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonalnya apa sih? Kecerdasan interpersonal itu adalah kecerdasan di mana dia itu lebih unggul di bidang mengamati, terus apa ya, kayak memotivasi, ngerti perasaan orang lain, peka terhadap ekspresi wajah atau juga suara dan uh, gerakan tubuh ya, kayak gitu. Jadi itu lebih motivator kali ya. Nah, tapi kalau misalnya pengacara. Nah, kalau pengacara ini dia lebih bagus di bidang bahasa. Jadi istilahnya dia itu kadang kan kalau misalnya apa ya, di pengacara sendiri kan dia harus bisa mengorek informasi. Nah, gimana caranya dia tuh sebenarnya nyari informasi tapi tidak terlihat seperti nyari informasi. Ini harus ada kecerdasan bahasa kayak gitu. Oke. Nomor 17. Agar kita sebagai pekerja dapat berprestasi, diperlukan sikap apakah A, disiplin, B, berlatih, C, apatis, D, masa bodoh. Monggo Mas Raihan dijawab dulu. Hmm, hmm. Ya ini kalau Mas Raihan sendiri lebih senang A apa B, wes gitu aja. Kan ini harus jawab satu. Kalau misalnya ujian kan nggak bisa dua. Lebih ke disiplin ya. Ya kalau misalnya nulis di UN masa ya disiplinnya diurak-urak terus berlatihnya diurak-urak habis itu di sampingnya ditulis biasanya sih disiplin tapi berlatih juga perlu kan nggak bisa kayak gitu. Satu aja Mas, disiplin ya. Oke, yang lainnya gimana? Mbak Surniasnya jawabnya A. Ya Mbak Suparmi disiplin. Oke, disiplin ya. Ya jadi biar kita berprestasi pastinya kita harus disiplin ya. Kenapa kuncinya jadi disiplin? Kenapa nggak berlatih? Gini, kalau misalnya kita berlatih tapi kita nggak disiplin, kita nggak bakal bisa berprestasi. Karena apa? Latihannya pasti bolong-bolong. Hari ini latihan, besoknya enggak, besoknya lagi enggak, besoknya latihan lagi. Kayak gitu kan. Nah, kok disiplin, disiplin ini udah apa ya? Udah masuk ke semua semua ini ya, semua udah kasarnya udah paket komplit. Jadi artinya apa? Kalau kita disiplin perginya jam 6 ya udah jam 6 datang. Terus nanti pulangnya jam 7 misalnya, ya udah jam 7 pulang.
kayak gitu terus, kita disiplin, otomatis kita akan lama kelamaan kita akan berlatih. Misalnya awalnya kan kita nggak bisa ya, tapi karena kita disiplin, kita terus terus berusaha, akhirnya uh, bisa juga. Akhirnya selain disiplin, akhirnya juga jadinya terlatih juga, terus berprestasi. Seperti itu ya jawabannya A. Oke, nomor 18, Taufik Hidayat, Susi Susanti, dan Chris John adalah mereka yang berprestasi di bidang apakah A. Seni, B. Olahraga, C. Musik, D. Ilmu pengetahuan. Silahkan Mbak Sriani. Oke. Hah? Apa? Olahraga? Mm-mm. Yang lainnya gimana ini? Oke, oke. Ini nggak perlu diragukan lagi ya. Pasti semuanya tahu ya bahwa Taufik Hidayat, Susi Susanti, Chris John ini berprestasi di bidang olahraga. Tepatnya apa? Kalau Taufik Hidayat, olahraga apa? Kalau Susi Susanti, bulu tangkis juga. Nah, kalau Chris John, tinju. Wes, apal ya ini. Kalau misalnya di bidang musik misalnya, contohnya siapa? Kalau yang di bidang musik, contohnya siapa? Mm-mm. Kebanyakan menyanyi ya. Kalau yang seni bisa aktor kayak kayak gitu ya. Kalau ilmu pengetahuan ya misalnya Pak Habibie kayak gitu. Nah, ini adalah orang yang berprestasi. Nah, ya, selanjutnya nomor 19. Ciri seorang pelajar yang memiliki keunggulan prestasi adalah A. Tidak memiliki kejujuran dan loyalitas, B. Berorientasi pada kebahagiaan semata, C. Kurang memiliki inisiatif dan kreatif, D. Memiliki fisik dan mental yang sehat. Ya, monggo. Yang belum, Mbak Suparmi. Fisik dan mental yang sehat. Ya, sama ya, sepakat semua ya. Ya, jadi uh, orang yang pelajar yang terutama pelajar yang punya keunggulan prestasi ini biasanya fisik dan mentalnya itu sehat. Artinya apa? Dia itu uh, apa ya, mampu berpikir jernih. Artinya dari segi apa ya, menangkap cara menangkap menangkap pelajarannya juga bisa dibilang cukup. Kemudian juga dia fisiknya itu uh, nggak apa ya, nggak gitu. Ada sih beberapa yang memang kadang malas-malasan kayak kayak gitu ya, cuman kalau misalnya malas-malasannya masih dalam tahap wajar itu masih oke okay lah, walaupun tapi dia mungkin prestasinya standar-standar aja. Tapi kalau misalnya kita lihat yang teman-teman yang prestasinya jauh di atas kita itu pasti dia uh, rajin, kemudian juga pola pikirnya tuh dia udah kedepannya kayak gimana, nggak terus ya udahlah kalau aku bisa aku sekolah, kalau enggak ya wes lah kayak gitu, enggak gitu. Jadi diusahakan sebisa mungkin dia bakal tadi ada apa sih, tadi diajarin apa, besok belajar apa lagi, kayak kayak gitu. Jadi dia punya ada inisiatif, kemudian juga ada semangat uh, dan itu hampir di semua kasarnya di bidang, semua bidang yang diajarkan dia mempunyai ketertarikan kayak kayak gitu. Terus juga kreatif, aktif kayak gitu. Itu tuh ya. Selanjutnya nomor 20 yang terakhir adalah keunggulan pribadi yang memiliki prestasi dapat dilihat dari apakah A. Kepekaan dan daya juang tinggi, B. Memiliki tenggang rasa yang tinggi, C. Mau dan mampu mengintrospeksi diri, ataukah D. Banyak inisiatif dan kreatif. Ini tadi udah saya sebutkan sih.
Iya, tapi eh, kebanyakan kalau pribadi gini, gini Mas Raihan, kita semua itu sama. Nah, yang membedakan pasti cuma satu. Apa itu? Yang membedakan kemarin ini sempat dibahas sih di buku ada. Jadi yang membedakan pribadi yang biasa saja dengan pribadi yang punya prestasi itu pasti ada satu. Kita sama-sama punya kepekaan dan daya juang mungkin kayak gitu. Hmm. Nah ini langsung saya jawab ya. Ini jawabannya adalah D, inisiatif dan kreatif. Ini kreatif ya, ini kebanyakan kreatif. Kebanyakan K, ini harusnya kreatif. Iya. Mm-mm. Nah kenapa? Sebenarnya setiap pribadi manusia ini kita punya kepekaan dan juga daya juang yang tinggi. Jelas ya, misalnya ini mbak-mbak di sini. Mbak-mbak jelas punya daya juang yang tinggi. Kalau nggak punya daya juang ya pasti dulu misalnya ketemu apa majikan yang agak cerewet dikit gitu wes pulang aja wes ke Indonesia kayak gitu kan. Nah ini ini menandakan bahwa mbak-mbak ini juga punya pribadi yang mempunyai daya juang yang tinggi juga kepekaan, terus punya tanggal rasa yang tinggi pasti di samping kita punya daya juang juga kita juga punya tanggal rasa yang tinggi juga kan, kemungkinan kita juga mau dan juga mampu mengintrospeksi diri. Tapi ada satu hal yang membedakan orang yang memiliki prestasi dengan pribadi yang biasa-biasa saja. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah inisiatif dan juga kreatif. Ketika kita punya daya juang yang tinggi, kita memiliki tanggal rasa yang tinggi, kita mampu mengintrospeksi kesalahan diri kita, kemudian kita juga mampu berusaha untuk lebih maju lagi. Nah, ketika kita punya inisiatif, kita punya kekreatifan, kita berusaha berpikir out of the box. Nah, kita akan memiliki prestasi yang mentereng tersendiri. Jadi bisa dibilang kayak gini. Uh, Mungkin ya dulunya waktu waktu zaman sebelum Facebook itu muncul banyak kan kayak media sosial sebenarnya ada banyak, ada bisa dibilang waktu itu yang dulu waktu zaman-zaman mungkin masih 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 saya masih SMA masih SMP juga mungkin ya, itu yang paling terkenal itu adalah Friendster. Nah media-media sosial sebenarnya banyak. Nah tapi karena si Mark Zuckerberg ini tadi itu punya inisiatif dan juga kreatif ya, dia berpikirnya out of the box, gimana sih saya bisa mempertemukan, waktu itu kan dia ide awalnya adalah mempertemukan alumni kelasnya, alumni sekolahnya jadi biar bisa ketemu lagi, terus biar bisa saling berinteraksi lagi di dunia maya. Nah ini kan sebelumnya mungkin belum belum gitu familiar ya konsep seperti ini. Nah karena dia inisiatif dan dia kreatif, akhirnya terbentuklah Facebook dan akhirnya booming seperti saat ini. Kita akhirnya gunain biasanya buka Facebook mau nanya kabar. Nah ini ngasih-ngasih link pembelajaran di situ, nanti nyebarin video di situ kayak gitu. Nah ini salah satu keuntungan, dan inilah bisa bisa dibilang bahwa Mark Zuckerberg punya prestasi di bidang uh, pengembangan apa media sosial ini tadi, karena dia punya inisiatif dan juga kreatif. Jika kita tidak punya inisiatif, kita tidak kreatif, maka kita akan tergerus dengan arus zaman. Bisa dibilang kayak gini, waktu dulu belum ada era kamera digital ya, jadi kita kalau misalnya moto itu kan masih pakai kamera yang manual, terus fotonya dicuci dicetak kayak gitu kan ya. uh, ada yang pernah berpikir nggak gimana sih nasibnya perusahaan yang punya apa perusahaan kayak cetak foto itu tadi, pastinya ketika uh, iya ketika booming foto-foto digital kayak gitu sudah booming, mereka pasti gulung tikar. Katakanlah kayak Kodak sekarang sudah bangkrut kan kayak gitu, karena apa, mereka tidak punya inisiatif dan mereka nggak kreatif, mereka akhirnya tergerus oleh arus zaman. Beda dengan kompetitornya, waktu itu kompetitornya selain Kodak ada Fujifilm ya. Kalau Fujifilm sekarang mereka malah merambah ke bidang kesehatan dan juga bidang kosmetik, jadi nggak cuman produksi kamera, kemudian memproduksi kayak film apa sih film yang buat moto itu, tapi mereka lebih ke gimana ngembangin penelitian. Mereka kan punya lab sendiri kan ya, lab untuk meneliti kayak gitu. Nah, ini labnya dikembangkan ke masalah kesehatan, sehingga profit mereka nggak cuman dari penjualan
foto-foto dan lain-lain itu ya, tapi juga dari penjualan alat-alat kesehatan kayak gitu, obat-obat dan lain-lain. Nah ini juga berlaku juga sih di kayak misalnya di warung makan atau apa. Nah ini dengan banyaknya warung makan yang hampir sama misalnya di Taiwan, kalau misalnya kita nggak punya inisiatif, nggak punya kreatif, kita nggak bisa maju, kita nggak bisa lebih maju dari warung-warung makan yang ada kayak gitu. Ya dari sini ada yang mau ditanyakan, ada yang kurang jelas dari sini? Ya ada ya. Ya kalau nggak ada, kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini sampai di sini. Minggu depan jangan lupa kita akan latihan soal lagi, latihan IPS tepatnya. Dan tanggal 12 nanti akan ada TTM ya, TTM di KDI jam setengah 10 kalau nggak salah. Jadi diharapkan mbak-mbak dan mas-mas yang bisa hadir mohon hadir. Ini nanti kalau nggak salah IPA sama matematika. Jadi ada kesempatan buat mas-mas sama mbak-mbak ini untuk nanti sharing-sharing, nanya ke tutor IPA, tutor matematika, terutama terkait persiapan UN-nya nanti. Jadi biar lebih bagus ya. Terus wah, saya kurang tahu kalau tutornya, nanti mungkin bisa koordinasi dengan Bu Ida ya. Untuk yang IPS sama PKN ini karena memang saya baru dengar kabarnya tahun ini baru ada ujian IPS sama PKN, jadi saya masih belum bisa ngasih apa ya, semacam latihan-latihan soal untuk kemudian nanti bisa dipelajari di rumah, karena memang pada akhirnya saya tiap kali mau latihan soal ini bikin soal sendiri, nyari-nyari sendiri kayak gitu, karena memang saya nyari masih belum ketemu, karena memang dari dulu itu adanya cuma 4: matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama IPA terpadu. Nah, ini baru banget IPS sama PKN ini. Jadi mohon maaf ya, nggak bisa ngasih apa soal-soal latihan yang banyak dulu kayak gitu. Ya, sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya sama mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.